Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait isu reshuffle yang dari semakin kesini semakin panas. Dan meskipun panas, belum ada kepastian tentang reshuffle itu sendiri. Ini yang dilansir oleh glora.co.id. Jokowi bebas mau reshuffle kabinet dengan alasan apapun. Pengamat, kenapa PDIP ikut cawe-cawe? Analis politik glora.co, langsung saja kita baca dan kita ulas. Glora.co, analis politik Henry Satrio menyampaikan bahwa seorang presiden tak memerlukan alasan jika ingin melakukan reshuffle kabinet. Hal itu sehubungan dengan isu reshuffle kabinet Jokowi yang disebut-sebut karena alasan politik dan bukan kinerja menteri. Bahasa di rakyat itu, saya kan rakyat nih, terserah saja. Jadi nggak perlu alasan mau baper kek, mau kinerja kek, begitu. Bebas gitu, kata Henry dikutip suara.com dari tayangan TV One News Minggu. Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah dampak kepada masyarakat jika reshuffle menteri benar-benar terjadi ke depannya. Sebenarnya pertanyaannya adalah buat rakyat efeknya apa? Buat kita itu efeknya apa kalau ada reshuffle sekarang? Apakah kemudian Pak Jokowi akan dicatat baik atau bagaimana sambungnya? Henry lalu menyinggung akankah reshuffle kabinet akan membuat Jokowi dicatat kebaikannya atau yang lain. Hal itu diucapkan Henry sebab keberhasilan atau kegagalan yang selalu dicatat adalah sejarah milik presiden, bukan menteri. Henry mengaku bertanya-tanya urgensi dari reshuffle kabinet kabinet Indonesia Maju saat ini, meskipun alasan perombakan itu tetap bebas dan terserah dari Jokowi. Selain itu, Henry juga mempertanyakan sikap PDIP yang terkesan ikut koar-koar dalam persoalan reshuffle kabinet. Selain terserah, ini kan semuanya jadi pertanyaan, dan kemudian salah satu hal yang menjadi kita ada di sini, kenapa kemudian PDI Perjuangan ikut cawe-cawe gitu kan? Kenapa ikut keras juga, tutur Henry. Apakah Pak Jarod dan Mas Anies punya sejarah sebelumnya? Atau apalagi sambungnya? Oleh karena itu, Henry menyebut bahwa misteri soal alasan reshuffle kabinet sudah ada. Lantas, Henry pun memberikan usulan dan saran kepada Jokowi soal reshuffle kabinet jika berkaitan dengan alasan politik. Menurutnya, semua menteri yang direshuffle adalah mereka yang berasal dari partai politik. Kalau saran saya nih, Pak Jokowi, kalau memang mau hasil akhirnya adalah cool cantik, ganti semua menteri yang dari partai politik dan menteri yang memiliki hasrat maju di 2024, ungkapnya. Pasalnya, kata Henry, para menteri yang berasal dari parpol yang pasti memiliki kegiatan berpolitik ke depannya menjelang tahun 2024. Lalu Henry menyampaikan menteri tersebut bisa diganti dengan para sosok yang tak memiliki kepentingan politik. Dampaknya mungkin akan lebih baik daripada melihat menteri akrobatkan bersiap-siap nyalon, mendingan begitu, pungkasnya. Ya sobat sekalian ya, jadi memang to the point ya. Salah satu kinerja pemerintah adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Nah, kalau urusan copras-capres kemudian reshuffle itu terus panas di permukaan, yang jadi pertanyaan, rakyat dapat apa ketika isu capres itu isu reshuffle itu mengubah di tengah-tengah publik. Karena rakyat tentu saja kembali lagi ya ingin urusannya itu terakomodasi. Dalam hal ini bagaimana rakyat itu bisa makan dengan bisa sejahtera ya, permasalahannya juga terselesaikan ya, kemudian rakyat bisa hidup tenang ya, tidak dikriminalisasi dengan hanya melakukan kritik yang itu hanya omongan. Nah, ini tidak pernah dipikirkan oleh para dalam hal ini pemerintahan yang fokus untuk terkesan mengurusi urusan masing-masing, terutama partai politik jelang 2024 ini ya seakan sibuk terus ya untuk menyelamatkan masa depannya partai masing-masing ya, lebih daripada mengurusi rakyat. Apa yang disampaikan oleh Henry Satrio ini mengingatkan bahwasanya ketika reshuffle itu ya hak prerogatif dari presiden. Bisa alasan politik, bisa alasan kinerja. Kalau kinerja itu boleh, alasan politik itu juga boleh. Nah, kemudian tentu saja kembali lagi ya menjadi pertanyaan, kenapa PDIP yang itu ikut cawe-cawe? Karena dari awal hak untuk mereshuffle itu hak dari presiden dan hak prerogatif presiden, entah itu karena alasan politik atau kinerja ya, tetapi yang dicari saja
dari rakyat, dari apa namanya, pandangan rakyat tentu saja, apakah dengan reshuffle itu benar-benar memberikan keuntungan kepada rakyat ya, mengingat yang diingat tentu saja adalah kinerja presiden yang dimana pemerintah menteri itu hanya membantu kinerja presiden saja. Nah, memang yang ditekankan adalah bagaimana isu-isu yang saat ini sedang panas itu kembali lagi ya, apakah rakyat itu mendapat untung ataupun para politisi itu hanya untuk mementingkan kepentingan sendiri dengan isu-isu yang ada, reshuffle, capres dan lain sebagainya. Ya, gitu, kita tunggu saja ke depan tentang isu reshuffle kabinet yang masih belum jelas apakah jadi atau tidak. Kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.